Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juwaini Mukhtar. Nomor induk mahasiswa 23811300175. Mata kuliah praktek qiraah. Dosen pengampu Dr. Cucu Surahman STHI MAG MA. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab ujian akhir semester. Makharijul huruf adalah tempat berhenti suara dari sebuah lafaz ketika diucapkan untuk membedakan huruf hijaiyah yang satu dengan yang lainnya. Makharijul huruf dibedakan menjadi 5 tempat. Yang pertama, al-jawf, rongga mulut. Huruf yang keluar dari al-jawf adalah huruf-huruf mad, yaitu alif, waw, dan ya. Yang kedua, al-khalaq atau tenggorokan. Huruf hijaiyah yang bunyinya keluar dari tenggorokan dibedakan menjadi 3 tempat. Pangkal tenggorokan, tempat keluarnya huruf hamzah dan ha. Pertengahan tenggorokan, tempat keluarnya ha dan ain. Ujung tenggorokan, tempat keluarnya gha dan kha. Yang ketiga, lidah atau lisan. Huruf hijaiyah yang makhrajnya ada di lidah berjumlah 10, yaitu qaf, kaf, jim, shin, ya, dha, lam, nun, ra, da, ta, ta, shad, sin, za, zo, tha, dan zal. Yang keempat, 2 bibir atau asyafatain. Makharijul huruf yang dilafalkan melalui bibir, huruf-hurufnya terdiri dari fa, wawu, ba, dan mim. Yang kelima, pangkal hidung, al-khaisum. Huruf hijaiyah yang keluar dari pangkal hidung umumnya hanya digunakan untuk bacaan gunnah. Huruf-hurufnya terdiri atas nun bertasydid dan mim bertasydid, nun sukun yang dibaca idgham bi gunnah, iqlab, dan ikhfa hakiki, serta mim sukun yang bertemu dengan mim atau ba. Yang selanjutnya, sifat-sifat makharijul huruf. Sifat-sifat dibedakan menjadi 2, yaitu sifat yang berlawanan dan sifat yang tidak berlawanan. Sifat-sifat yang berlawanan. Sifat huruf yang berlawanan ada 5, ditambah dengan 5 sifat lawannya dengan total 10 sifat. Yang pertama, jahar atau jelas, dan hamas, samar. Jahar adalah jelas. Maksudnya membunyikan huruf tidak berdesis atau napas tertahan supaya bunyi hurufnya lebih jelas dan bersih. Ada 19 huruf hijaiyah yang memiliki sifat jahar, yaitu terangkul dalam azuma waznu qari'in zi ghaddan jiddan tolaba. Hamas adalah samar. Maksudnya membunyikan huruf dengan berdesis dan napas terlepas supaya bunyi hurufnya agak samar. Ada 10 huruf hijaiyah yang memiliki sifat hamas, yaitu terangkul dalam bahassahu sakhson sakata. Yang kedua, sidah atau kuat, dan rahawah, lunak. Sidah adalah kuat, maksudnya membunyikan huruf dengan suara tertahan dan lebih kuat tertahannya ketika mati atau wakaf. Ada 8 huruf hijaiyah yang memiliki sifat sidah, yaitu ajidu qitta bakat. Rahwah adalah lunak, maksudnya membunyikan huruf dengan suara terlepas, berlalu atau berjalan. Ada 16 huruf hijaiyah yang memiliki sifat rahwah, yaitu terangkul dalam khuz, ghassa, khazza, fadda, shushin, zaya, sahin. Isti'la, terangkat, dan istifa, turun. Istilah adalah terangkat, maksudnya membunyikan huruf dengan mengangkat pangkal lidah ke langit-langit mulut sehingga bunyi mulut jadi lebih tinggi, tebal, dan berat. Ada 7 huruf hijaiyah yang memiliki sifat istilah, yaitu terangkul dalam khussa, dagtin, qiz. Istifal adalah turun, maksudnya membunyikan huruf dengan menurunkan pangkal lidah ke dasar lidah sehingga bunyi huruf menjadi rendah,
tipis dan ringan. Ada 22 huruf hijaiyah yang memiliki sifat istifal, yaitu sabata izu man yujawwadu harfahu insalla saka. Yang keempat, ihfa tertutup dan infitah terbuka. Itbaq adalah tertutup, maksudnya membunyikan huruf dengan melengkungkan keliling lidah ke langit-langit mulut sehingga bunyinya lebih besar dan berat. Ada 4 huruf hijaiyah yang memiliki sifat itbaq, yaitu shad, tozo. Yang selanjutnya infitah adalah terbuka, maksudnya membunyikan huruf dengan pertengahan lidah terbuka, tidak melengkungkan keliling lidah ke langit-langit sehingga bunyi huruf lebih kecil dan ringan. Ada 25 huruf hijaiyah yang memiliki sifat infitah, yaitu terangkul dalam man akhaza wajada sa'tam fazaka haqqul lahu syurbu ghaithin. Ismat diam dan izlaq lancar. Ismat adalah diam, maksudnya membunyikan huruf dengan berat dan tertahan. Ada 23 huruf hijaiyah yang memiliki sifat ismat, yaitu terangkul dalam jazu qissa sakhitin sadda siqatin id wa azahu yakhudduka. Izlaq adalah lancar, maksudnya membunyikan huruf dengan ringan dan lancar. Ada 6 huruf hijaiyah yang memiliki sifat izlaq, yaitu farra min lubban. Sifat huruf yang tidak berlawanan. Yang pertama, tawassut atau taqassud adalah pertengahan antara syiddah dan rakhwah, maksudnya membunyikan huruf. Yang kedua, layin adalah lunak, maksudnya membunyikan huruf dengan lunak, lemah dan lembut ketika huruf itu mati dan jatuh sesudah harakat fathah. Hurufnya ada 2, yaitu waw dan ya. Contohnya khaufun, saufa, kaifa, ilaika. Yang ketiga, inhiraf adalah condong, maksudnya membunyikan huruf condong ke ujung lidah sehingga dengan sedikit melenturkan atau melengkungkan lidah. Hurufnya ada 2, yaitu ra dan la. Yang keempat, takrir adalah mengulang-ulang, maksudnya ialah membunyikan huruf dengan lidah bergetar tidak lebih dari 2 getaran. Apabila getarannya sampai 3 kali maka tercelalah. Dan apabila sampai 4 getaran berarti huruf itu telah menjadi 2 huruf. Hurufnya ada 1, yaitu ra. Yang kelima, safir adalah siul atau seruit, maksudnya membunyikan huruf dengan berdesir bagaikan suara seruling. Hurufnya ada 3, yaitu so, za, dan sa. Yang keenam, tafashi adalah menyebar, maksudnya membunyikan huruf dengan angin tersebar di mulut. Hurufnya ada 1, yaitu sya. Yang ketujuh, istitolah adalah memanjang, maksudnya membunyikan huruf dengan memanjang di salah satu tepi pangkal lidah sampai ke depan. Hurufnya ada 1, yaitu do. Yang kedelapan, gunnah adalah berdengung, maksudnya ialah membunyikan huruf dengan suara berdengung yang keluar dari pangkal hidung. Hurufnya ada 2, yaitu mim dan nun. Yang kesembilan, qalqalah adalah goncangan, maksudnya ialah membunyikan huruf dengan goncangan pada makhrajnya sehingga terdengar pantulan suara yang kuat pada saat mati atau dimatikan. Karena berhenti wakaf, hurufnya ada 5, yaitu qaf, ta, ba, jim, dan dal. Qalqalah terbagi menjadi 2, yaitu qalqalah sugra dan qalqalah kubra. Qalqalah sugra yaitu pantulan suara huruf qalqalah lebih kecil karena huruf qalqalahnya itu mati asli berada di tengah-tengah di tengah-tengah kata atau kalimat. Contohnya yaqbalu, yatba'u,
yadkhalu, yaj'alu, yabtaghu. Yang selanjutnya qalqalah kubra, yaitu pantulan suara huruf qalqalah lebih besar karena huruf qalqalahnya sebenarnya hidup tapi dimatikan ketika wakaf atau menghentikan bacaan. Contohnya adalah dalam surah Al-Ikhlas dan Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Qul a'udzu birabbil falaq. Hukum nun mati dan tanwin terdiri dari 5. Yang pertama izhar khalqi, yang kedua idgham bi gunnah, yang ketiga idgham bila gunnah, yang keempat iklab, dan yang kelima ikhfa hakiki. Yang pertama izhar khalqi. Izhar artinya terang dan jelas, khalqi artinya tenggorokan. Jadi izhar khalqi menjelaskan atau menerangkan bacaan. Jadi izhar artinya juga berkaitan dengan melafalkan huruf-huruf izhar tanpa disertai dengan dengung. Hurufnya ada 6, yaitu hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Contoh bacanya itu adalah qaumin hadin. Yang kedua idgham bi gunnah. Bi gunnah secara bahasa yaitu dengan dengung. Sedangkan idgham maknanya adalah meleburkan satu huruf yang berada di depan ke dalam huruf yang ada sesudahnya, atau bisa dikatakan dengan ditasydidkan. Idgham bi gunnah adalah hukum bacaan yang melebur atau disertai dengung, atau yang berarti memasukkan salah satu huruf nun mati atau tanwin ke dalam huruf sesudahnya. Lafal dari idgham bi gunnah haruslah mendengung jika ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf nun, mim, waw, dan ya. Contoh bacaannya adalah tabbat yada abi lahabi wa tab. Yang ketiga idgham bila gunnah, artinya melebur tanpa dengung atau memasukkan huruf nun mati atau tanwin ke dalam huruf sesudahnya tanpa disertai suara yang dengung. Secara bahasa idgham berarti memasukkan atau mentasydidkan. Sedangkan bila gunnah sendiri artinya tidak dengung. Jadi hurufnya ada 2, yaitu ra dan lam. Contoh bacaannya wal akhiratu khairul laka minal ula. Yang keempat iklab. Iklab adalah suatu hukum bacaan dalam Al-Quran yang terjadi apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Jadi bacaan nun mati atau tanwin tidak lagi dibaca nun, atau tanwin berubah menjadi bunyi huruf mim. Contoh bacaannya ini adalah idzim ba'asa ashqaha. Yang kelima yaitu ikhfa hakiki. Jadi ikhfa artinya itu adalah menyamarkan. Hukum bacaan ikhfa hakiki apabila ada nun mati dan tanwin bertemu dengan ikhfa. Jadi secara istilah ikhfa artinya itulah menyamarkan hukum nun sukun atau tanwin karena adanya timbul suara dengung apabila bertemu dengan huruf ikhfa. Huruf ikhfa itu jumlahnya itu ada 15, yaitu ta, sa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, shod, dot, to, zo, fa, qaf, kaf. Jadi jika bertemu nun mati dan tanwin maka hukum bacaan ini disebut dengan ikhfa hakiki. Contoh bacaan ikhfa hakiki nun mati bertemu dengan kaf. In kuntum. Yang selanjutnya ainun jariyah. Mat secara bahasa yakni memanjangkan, panjang atau tambah. Mat adalah memanjangkan atau membaca panjang huruf hijaiyah dalam Al-Quran sebab bertemu satu di antara 3 huruf mat, yaitu waw, ya, dan alif.
Mat sendiri terbagi menjadi dua, yaitu ada mat tabi'i, mat asli, dan mat far'i. Mat tabi'i hurufnya itu ada 3, yaitu ada alif, waw, dan ya. Contoh bacaan dalam Al-Quran adalah dalam Quran surah An-Nas ayat 4, min syarril waswasi. Yang selanjutnya dalam Quran surah An-Nas ayat 5, fi suduri. Yang selanjutnya dalam Quran surah An-Nas ayat 1, qul a'udzu birabbin nas. Mat far'i berarti cabang. Jenis mat far'i itu ada 14. Yang pertama, mat wajib muttasil. Mat wajib muttasil apabila ada mat tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat atau dalam satu kata. Cara bacanya dengan dipanjangkan 5 harokat. Contohnya dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 6, sawa'un 'alaihim. Yang kedua, mad jaiz munfasil. Apabila ada mad tabi'i yang bertemu dengan huruf hamzah dalam kata atau kalimat yang terpisah, panjang bacanya sebanyak 5 harokat. Contohnya dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 12, ala innahum. Yang selanjutnya mad lazim mutsaqqal khilmi. Apabila ada mad tabi'i bertemu dengan huruf bertasydid dalam satu kata, cara bacanya dengan panjang 6 harokat. Contohnya dalam Quran surat Al-Fatihah ayat 7, waladdallin. Selanjutnya mad lazim mukhaffaf khilmi. Apabila ada mad tabi'i bertemu dengan huruf sukun tetapi bukan di akhir kata, dan panjang bacanya sebanyak 6 harokat. Contohnya dalam Quran surah Yunus ayat 91, al-an. Yang selanjutnya mad layin. Apabila ya sukun atau wawu sukun terletak setelah huruf yang berharokat fathah dan bertemu huruf hidup yang diwakafkan, cara membacanya bisa dipanjangkan 2 harokat, 4 harokat, dan 6 harokat. Contohnya dalam Quran surah Quraisy ayat 4, yaitu min khauf. Yang selanjutnya mad arid disukun. Apabila ada wakaf atau tempat pemberhentian bacaan, sementara sebelum wakaf terdapat ketentuan mad tabi'i dan mad layin, sehingga panjang bacanya bisa 2, 4, atau 6 harokat. Jadi yang lebih utama itu 6 harokat. Contohnya dalam Quran surah Al-Fil ayat 1, bi ashabil fil. Yang selanjutnya mad silah qasirah. Apabila ada huruf hak dhamir yang huruf sebelumnya hidup berharokat sehingga panjang bacaannya sebanyak 1 alif, 2 harokat atau 2 tempo. Contohnya dalam Quran surah Al-Qari'ah ayat 9, fa ummuhu. Yang selanjutnya mad silah tawilah. Apabila hak dhamir bertemu dengan huruf hamzah yang berharokat setelahnya dan panjang bacanya sampai 5 harokat. Contoh dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 255, indahu illa. Yang selanjutnya mad iwad. Apabila ada harokat fathatain yang terletak pada tempat pemberhentian atau wakaf di akhir kalimatnya, maka panjang bacaannya 2 harokat. Contohnya dalam Quran surah An-Nisa ayat 1, katsiran wa nisaa. Yang selanjutnya mad badal. Apabila ada hamzah bertemu dengan ketentuan mad, maka cara bacanya seperti mad tabi'i, yakni dipanjangkan sebanyak 2 tempo atau 2 harokat. Contohnya dalam Quran surah Al-Imran ayat 186, utu. Yang selanjutnya mad lazim harfi mukhaffaf. Apabila ada huruf yang 6 yaitu ha, ya, ta, alif, ha, dan ra, awal surat yang terdiri dari 1 atau beberapa huruf yang terletak pada awal surat. Contohnya dalam Quran surah Yunus ayat 1,
Alif lam ra. Yang selanjutnya mad lazim harfi musaqqal, yaitu sama dengan mad lazim harfi mukhaffaf yang berada di permulaan surah, tetapi bedanya terdapat 8 huruf, yaitu huruf nun, qaf, shad, ain, sin, lam, kaf, dan mim. Panjang bacaan untuk mad lazim musaqqal harfi sampai 6 harokat, dengan contoh pada Quran surah Al-Qalam ayat 1. Nun. Yang selanjutnya mad tamkin. Mad tamkin apabila berkumpulnya 2 huruf ya, di mana huruf ya pertama berharokat tasydid juga kasrah, sementara huruf ya yang kedua berharokat sukun. Panjang bacaannya sejumlah 2 harokat. Contoh dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 61. An-nabiyyin. Yang selanjutnya mad farq apabila 2 hamzah bertemu, yaitu hamzah istifham untuk bertanya dan hamzah wasal pada alif lam ma'rifah, dan bacaannya dipanjangkan hingga 6 harokat. Contohnya dalam Quran surah Al-An'am ayat 143. Qul a'adzaqarain. Tanda wakaf dalam Al-Quran dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu wakaf iddirari. Wakaf iddirari artinya darurat. Dalam artian wakaf atau pemberhentian bacaan Al-Quran dalam keadaan darurat, terpaksa atau tidak sengaja karena tidak kuatnya nafas, menguap, batuk, bersin, dan hal lain yang tidak dapat ditahan. Yang kedua yaitu wakaf intizari, yaitu wakaf yang dilakukan khusus dalam sebuah pengajaran Al-Quran. Hal ini dalam rangka menguasai cara membaca. Yang ketiga yaitu wakaf ikhtibari, wakaf yang dilakukan oleh seorang guru atau muallim untuk menguji muridnya dalam hal bacaan Al-Quran. Yang keempat yaitu wakaf ikhtiyari, yaitu atau wakaf ikhtiyari atau wakaf ijtihad, wakaf yang dilakukan karena pemahaman terhadap Al-Quran dan kaidah bahasa Arab. Wakaf ikhtiyari dibagi menjadi 4, yaitu tam, wakaf sempurna, yaitu pemberhentian pada suatu bacaan yang dibaca secara sempurna, tidak memutuskan di tengah-tengah ayat atau bacaan, dan tidak memengaruhi dan arti dan makna dari bacaan karena tidak memiliki kaitan dengan bacaan atau ayat yang sebelumnya maupun yang sesudahnya. Yang kedua yaitu wakaf kaf. Wakaf kaf memadai, yaitu pemberhentian pada suatu bacaan secara sempurna, tidak memutuskan di tengah-tengah ayat atau bacaan, tetapi ayat tersebut masih berkaitan makna dan arti dari ayat sesudahnya. Yang selanjutnya yaitu wakaf hasan, wakaf baik, yaitu mewakafkan bacaan atau ayat sesudahnya. Yang keempat yaitu wakaf qabih, wakaf buruk, yaitu pemberhentian bacaan secara tidak sempurna atau pemberhentian bacaan di tengah-tengah ayat. Wakaf ini harus dihindari karena bacaan yang diwakafkan masih berkaitan lafaz dan maknanya dengan bacaan yang lain. Contoh bacaan wakaf yang ada dalam Al-Quran. Yang pertama wakaf lazim, yaitu tanda mim, terdapat dalam Quran surah Yasin ayat 76. Fala yahzunka qawluhum inna na'lamu. Yang selanjutnya tanda wakaf qala atau tanda wakaf kafi. Jadi contohnya dalam Quran surah Al-Maidah ayat 38. Bima kasaba nakalam minallah. Yang selanjutnya tanda wakaf hasan, yaitu sholaya. Tanda wakaf dalam Quran terdapat dalam Quran surah Az-Zukhruf ayat 44. Wa innahu ladzikrul laka wa liqaumika wa sawfa tus'alun. Yang selanjutnya tanda wakaf jaiz, yaitu tanda wakafnya itu ja. Jadi ketika membaca Al-Quran dan bertemu dengan
tanda ja diperbolehkan untuk meneruskan atau menghentikan bacaan. Contohnya dalam Quran surah Al-Zukhruf ayat 35. Wa zukhrufan wa in kullu dzalika lamma mata'ul hayatid dunya. Yang selanjutnya tanda waqaf al-muraqabah. Jadi ketika bertemu dengan tanda tersebut diperbolehkan untuk menghentikan bacaan pada salah satu di antaranya. Contoh bacaannya dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 2. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yang selanjutnya tanda waqaf la wasal. Jadi jika saat membaca Al-Quran dan bertemu dengan tanda la, artinya adalah untuk meneruskan bacaan. Jadi haram hukumnya untuk menghentikan bacaan pada tanda la. Contohnya dalam Quran surah Al-Imran ayat 181. Bi khairin haqqi wa naqulu dzuqu. Bacaan gharib dapat diartikan sebagai bacaan-bacaan yang jarang atau tidak banyak dalam Al-Quran. Selain itu, sebagian dari bacaan-bacaan yang tergolong ke dalamnya mempunyai kekhususan dalam cara membacanya. Menurut riwayat Imam Hafiz yang tertulis dalam buku Tuntunan Belajar Tajwid, ada beberapa bacaan gharib yang berlaku di Indonesia. Di antaranya yang pertama, saktah. Bacaan saktah ditandai dengan huruf sin kecil atau dengan tulisan lengkap saktah. Cara membacanya dengan berhenti sejenak tanpa bernapas sepanjang 2 harokat. Contoh dalam saktah yaitu dalam Quran surah Yasin ayat 52. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'adar rahman. Yang selanjutnya dalam Quran surah Al-Qiyamah ayat 27. Wa qila man raq. Yang kedua yaitu ismam. Bacaan ismam terjadi pada huruf nun yang bertasydid yang merupakan gabungan dari 2 huruf nun dan berdampingan satu sama lain. Sebab itu salah satu nun tersebut dihapus. Contoh bacaan dalam Al-Quran yaitu dalam Quran surah Yusuf ayat 11. Dibaca dengan isyarat bibir dimonyongkan yaitu la ta'manna. Yang selanjutnya yaitu imalah. Bacaan ini berarti membaca fathah yang condong ke kasrah. Contoh bacaan imalah hanya terdapat satu dalam Al-Quran yaitu dalam Quran surah Hud ayat 41. Bismillahi majriha wa mursaha. Yang selanjutnya itu tashil. Bacaan tashil hanya ada satu dalam Al-Quran, yaitu ditandai dengan 2 hamzah yang saling berurutan. Hamzah yang pertama dibaca tahqiq seperti hamzah pada umumnya, sedangkan hamzah yang kedua dibaca tashil. Cara membaca dengan membunyikan hamzah seperti huruf H yang samar, yaitu antara bunyi hamzah dengan bunyi alif. Contoh tashil yaitu dalam Quran surah Al-Fussilat ayat 44. A'jamiyun a'jamiyun. Yang kelima yaitu nakal. Bacaan nakal berarti memindahkan kasrah pada huruf hamzah ke huruf sebelumnya. Contoh bacaan ini pun hanya terdapat satu dalam Al-Quran, yaitu dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 11, yaitu bi'salismu.